Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing Aisyah, kunaon teu ngambek ka bupati? Musrenbang, forum yang sakral, diundang tak mau datang. Ingin dihargai tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon borek, gubernurna lain bapak aing tapi bapak tere. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunaon jalan kabupaten ngambek ka aing Arisia, kunaon teu ngambek ka bupati. Nah, kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang, gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri, gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit, gubernur tidak ngurus sungai yang kotor, gubernur tidak ngurus tawuran, gubernur tidak ngurus anak mabok, gubernur tidak ngurus anak yang setiap hari minum minuman keras, gubernur tidak ngurus anak yang tidurnya rata-rata jam 4 karena setiap malam nonton game online Mobile Legend. Kritik pada saya, gubernur gawe, duitnya dihamur-hamurkan, anggarannya habis untuk bajunya sendiri, perjalanan dinasnya sendiri, nginep di hotel, dari hotel ke hotel. Kritik saya bukan dibalik. Ketika gubernurnya jalan-jalan ke luar negeri terus duitnya dihabisin tidak jelas, itu pernah dikritik. Aing nu digawe dikritik. Kenapa saya keras menghadapi? Karena tidak objektif, Pak. Anggaran saya sudah diturunkan, apapun saya iritkan, mobil saya cukup 3, bensin kadang bayar sendiri. Kenapa? Saya ingin berbuat yang terbaik pada rakyat Jawa Barat, bukan sekedar politik. Ini cita-cita saya sejak lahir. Sebagai sewesi wisili bagi seket selet pajajaran, aing hayang ningali Sunda nanjer di lemurna sorangan. Beda. Maka itu sekda berapa kali ngomong kepada saya tidak punya rasa takut apapun. Saya tidak berpikir ke depan jadi apa. Saya tidak berpikir apakah saya populer atau tidak. Saya tidak berpikir apakah saya punya elektoral atau tidak. Tidak penting bagi saya. Bahkan saya tidak berpikir tentang keselamatan nyawa saya. Saya hanya berpikir sebagai titah prajurit Siliwangi, saya ingin memperlihatkan di tanah Sunda ada pemimpin yang membela kepentingan rakyat. Itu. Jadi ideologi. Karena ideologi saya tidak takut. Kenapa? Karena ini harus kita lakukan. Perubahan harus kita lakukan lama. Kita ini habis pada seminar, pada perencanaan, pada kajian. Silahkan dicek di Provinsi Jawa Barat dalam 5 tahun sabaraha ribu kajian. Wah. Nah, silahkan di kabupaten kota ada berapa ribu perencanaan. Karena di pemerintahan ini ada proyek perencanaan. Proyek perencanaan. Perencanaannya ayah duitnya serap proyek nama Allah. Ini penting. Negeri ini memerlukan seperti ini hari ini. Nah, untuk itu apa yang kita mimpikan? Ya, yang kita mimpikan di ajaran Siliwangi itu go green itu simbiosis mutualisme itu. Di negara Siliwangi itu ya sungai harus bersih. Kalau sungai harus bersih judulnya juga cai. Kalau sungai harus bersih sebenarnya teologinya itu harus melahirkan tata bangunan. Tata bangunannya harusnya lahirkan IMB. Kalau dulu, nah harusnya rumah itu menghadap sungai, bukan membelakangi sungai. Nah hari ini ya saya bongkar. Kenapa? Karena sungai tidak terlihat, sawah tidak terlihat. Seluruh Jawa Barat jalan rayanya dipenuhi oleh warung. Saya nanya Pak Wali Kota, Pak Gubernur, saya mau beresin BBWS. Warung-warungnya.
Bapak nggak berani nertibin? Dari dulu Pak. Ya saya tahu dari dulu. Saya nanya, Bapak berani nertibin nggak? Dia mengatakan tidak berani. Ayo wali kota wete wani komo lurah. Ini fakta. Nah, kalau seperti itu apakah saya akan membiarkan? Tidak. Saya akan datengin Pak. Saya akan rejak bicara. Kita kembali pada hak dan kewajiban. Itu milik negara. Kembalikan hak negara pada negaranya. Kenapa? Negara untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perorangan. Statement berbahaya keluar dari mulut seorang Kang Ono Surono. Pantaskah kalimat dan statement tersebut keluar dari mulut seorang pejabat? Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Video gua kali ini akan agak panjang karena gua mau menyematkan video-video, tapi kalian harus nonton sampai habis. Biar kalian tahu video mana yang gua maksud nih, videonya yang ini. Kan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Itu kan proses Pak, kita tuh masih proses, belum ada hasil, makanya jangan. Menurut kalian pantas gak seorang pejabat ngomong kayak gitu? Pembawa acaranya, MC-nya aja itu sampai ngomong loh, aduh Kang jangan ditakut-takutin Kang. Itu pembawa acaranya aja ngomong kayak gitu. Dan ibu-ibunya itu di akhir video juga bilang, itu Bapak malah ngasih ide loh Pak. Maaf ya Kang Ono, maaf banget kalau Kang Ono Surono ngelihat video saya ya. Saya mohon maaf banget karena saya mengkritik Bapak tentang cara bahasa dan tutur kalimat ya. Karena Bapak juga melakukan hal yang sama terhadap Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Yang ini videonya. Nah, responnya KDM ya cukup serius, menggunakan bahasa Sunda yang boleh dibilang Sundanya Sunda sangat kasar. Kira-kira bunyinya begini. Ngambek ka aing sia. Kunaon teu ngambek ka bupati? Ngambek ka aing sia, itu bahasa Sunda emang Sunda kasar Kang Ono ya. Tapi kok kayak gitu Bapak apa ya, kayaknya baper banget gitu, cuman dibahasain Aisyah gitu, kayak langsung kayak kasar banget gitu kesannya. Sedangkan Kang Ono sendiri, Kang Ono itu berpikiran negatif, berpikiran jelek terhadap program yang diperuntukkan untuk rakyat, yang untuk mendidik, yang harusnya program tersebut itu dapat dinilai baik, tapi Kang Ono lebih memilih untuk berpikiran negatif terhadap hal itu. Mungkin Kang Deddy Mulyadi itu terkesan kasar karena menggunakan bahasa Sunda kasar. Tapi Kang Ono ya memberikan statement di awal video yang tadi itu juga kasar, saking aja Kang Ono menggunakan bahasa Indonesia. Benar kata ibu-ibu tadi di akhir video itu, Bapak, itu Kang Ono malah memberikan ide loh. Omongan Kang Ono Surono tadi di video awal itu ya, itu Bapak itu sangat jelas sekali memperlihatkan bahwa Kang Ono Surono ini tidak pro atau berpihak kepada kita rakyat. Saya sadar Pak, sebagai politikus, sebagai dewan, sebagai saya pun sebagai konten kreator itu pasti ada pro dan kontra. Tidak semua konten saya disukai oleh netizen, tidak semua konten saya disenangi, tidak semua konten saya netizen juga setuju gitu. Enggak Pak, saya juga sangat sadar kalau Kang Ono Surono ini bersedia untuk menerima kritik serta saran apapun, karena hal itu pasti terjadi. Kang Ono, saya baru aja nontonin jejak-jejak digitalnya Kang Ono ya. Kang Ono itu dulu yang saya lihat, Kang Ono itu tidak seperti ini. Tapi Kang Ono Surono yang dulu, yang saya lihat di berita-berita di jejak digital, Kang Ono itu dulu adalah orang yang positif vibes gitu, yang selalu berpikiran positif gitu, selalu mengeluarkan pendapat-pendapat yang positif. Tapi kenapa kali ini Kang Ono berubah, berbeda? Saya tahu Kang, kalau setiap orang itu pasti berubah, setiap orang itu pola pikirnya bisa berubah. Tapi maksud saya kenapa sekarang Kang Ono itu bisa sebegininya gitu? Sekarang kalau saya perhatikan konten-konten yang Kang Ono dan wawancara-wawancara Kang Ono yang ada di TV, yang ada dimanapun itu, kok lebih ke jadi ngomongin tentang Kang Deddy Mulyadi terus, dan yang jelek-jeleknya aja gitu. Kayak nggak ada baik-baiknya nih dari Gubernur Jawa Barat gitu, kayak yang diomongin itu jeleknya aja gitu. Menurut saya ya Kang Ono ya, saat ini itu masyarakat Jawa Barat itu sedang pro 90% kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kalau menurut saya lebih baik Kang Ono mungkin stop dulu untuk bertingkah seperti itu. Stop untuk membrainwash kita masyarakat Jawa Barat terhadap kebijakan-kebijakannya Kang Deddy Mulyadi gitu. Saya takutnya ya semakin Kang Ono itu menyindir atau mengkritik kebijakannya Kang Deddy Mulyadi, lama-lama respect atau rasa hormat rakyat masyarakat Jawa Barat terhadap Kang Ono Surono dan terhadap partai Bapak itu jadinya menurun, bahkan hilang Pak. Yang dimana kita semua ini tahu, satu Indonesia ini tahu bahwa partai Bapak itu termasuk partai 3 teratas di negara Indonesia ini Pak. Jadi menurut saya jangan sampai hal-hal ini membuat masyarakat jadi underestimate atau membuat masyarakat jadi unrespect terhadap partai Bapak. Bukan saya melarang Bapak untuk bersuara, bukan Pak, bukan, sama sekali saya tidak bermaksud seperti itu. Saya juga tidak bermaksud untuk menggurui Bapak atau bermaksud untuk melangkahi Bapak serta partai Bapak.
Tapi maksud saya karena saat ini audiens masyarakat Jawa Barat itu sedang pro-pronya terhadap Gubernur Kamil Mulyadi. Kayak belakangan ini aja masyarakat netizen Jawa Barat itu mempertanyakan gitu ya, ini siapa sih yang milih Ono Surono? Kok bisa sih Ono Surono jadi wakil rakyat? Kok bisa sih Ono Surono jadi anggota dewan dan segala macamnya? Hal-hal seperti itu, Pak. Mungkin saat ini juga saya berpikiran jelek terhadap Bapak gitu ya, tapi saya memberikan solusi seperti tadi, Pak. Maksud saya coba ditahan dulu gitu, Pak. Karena saya yakin Bapak itu pasti masih mau tetap di dunia politik ini lebih lama lagi. Bapak harus membuat image yang baik depan masyarakat untuk jenjang karir Bapak ke depannya gitu, Pak. Jadi jangan sampai ada penambahan jejak digital yang kurang bagus untuk image Kang Ono Surono. Justru harusnya Kang Ono Surono itu ada di pihak kita. Bapak itu harusnya ada di pihak kita masyarakat gitu. Karena kita masyarakat itu mendukung Gubernur Jawa Barat. Kalau Bapak seperti ini terus, ya nggak heran kalau saya dan masyarakat lainnya itu mempertanyakan Kang Ono ini sebagai anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, itu mewakilkan siapa? Rakyat yang mana, Pak? Karena kita rakyatnya Jawa Barat aja setuju dengan gubernurnya, Pak. Kita rakyatnya udah setuju. Tapi kenapa Kang Ono dan yang lainnya itu justru tidak setuju? Coba, Pak, tolong.